saya Rosy Pratama dengan NIM 21044117776. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan OSI atau TCP/IP. Pengertian OSI layer, Model Open System Interconnection (OSI) diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat dikomunikasikan pada jaringan yang berbeda secara efisien. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan yang metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawah secara langsung melalui serentatan protokol dan standar. Next. Cara kerja OSI layer. Baik. Ketika data transfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melalui ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima header dicopot sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirim. Next. Macam-macam OSI layer. 1. Physical layer. Physical layer adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. 2. Data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antar media, network, dan layer protokol yang lebih high level layer. Data link bertanggung jawab pada paket akhir data dari binari yang berasal dari level yang lebih tertinggi ke paket diskrit sebelum ke layar fisikal. Next. 3. Network layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lainnya. 4. Transport layer. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Next. 5. Session layer. Session layer sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antara entiti layer yang diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, sesuatu session interface, dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Terus yang keenam, presentation layer. Presentation layer dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari sebagai tipe pada sintaks sistem. 7. Application layer. Layer ini adalah paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resources network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana usahakan beroperasinya protokol seperti VTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP,
POP3 berada pada layer application. Next, TCP atau IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Cara kerja TCP/IP. Cara kerjanya itu untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbedaan dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentukannya. Data secara aman dan langsung. Internet merupakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Macam-macam layer pada TCP/IP, yaitu physical layer, network access layer, transport layer, dan application layer. Bagian peranan OSI dan TCP/IP. Persamaan antara model OSI dan TCP/IP antara lain. Keduanya memiliki layer. Pertama, keduanya memiliki layer, dan kedua sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. 3. Memiliki transport dan network layer yang sama. 4. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. 5. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. 6. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Next, perbedaan antara model OSI dan TCP/IP antara lain. TCP/IP menggabungkan presentation dan session layer ke dalam application layer. TPC atau IPv menggabungkan OSI data link dan physical layer ke dalam network access layer. TCP/IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Ya, itulah hasil presentasi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.